Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama tema al-iddah, yaitu satu masa yang harus dijalani oleh wanita ketika dia diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Al-Imam Abu Syuja' menyatakan, wa in kanat saghiratan aw ayisatan fa'iddatuha 3 ashhur. Kalau seorang wanita itu yang diceraikan, seorang istri yang diceraikan itu masih kecil, belum sempat haid, belum balik, dinikahkan belum balik, dan kemudian dicerai dalam kondisi juga belum balik. Atau wanita yang diceraikan itu telah mencapai masa menopause, tidak lagi haid, tidak lagi mengalami datang bulan, maka masa iddahnya adalah 3 bulan genap. Masa iddahnya adalah 3 bulan genap, yaitu hitungan 3 bulan itu, kalau bertepatan perceraian itu terjadi pada awal bulan, maka mudah, sederhana, hitung 3 bulan selanjutnya. Tetapi kondisi ini jarang terjadi. Seorang suami menunggu datangnya bulan baru menceraikan. Seringkali perceraian itu terjadi secara spontanitas ketika terjadi amarah, cekcok, ketidakharmonisan, dan itu tidak menunggu tanggal baru, tanggal 1, tidak. Maka kalau perceraian itu terjadi tengah-tengah bulan, misalnya suami menceraikan sang istri pada tanggal 10 Muharram, maka ada 2 metode dalam menghitung hitungan 3 bulan. Metode yang pertama dengan menghitung sang istri menjalani sisa bulan Muharram, berarti tinggal 2/3 kira-kira, kemudian memasuki bulan Safar, maka itu adalah bulan pertama. Memasuki bulan Rabiul Awal, maka itu adalah bulan kedua, dan selanjutnya untuk sisa bulan ketiganya, maka istri menjalani sisa hari dari bulan Muharram, yaitu 10 hari. Maka sang istri ketika mencapai atau sampai pada tanggal 10 bulan Rabiul Tsani dan terbenam matahari pada tanggal 10 itu, sang istri dianggap telah keluar dari masa iddah. Sehingga metode ngitungnya adalah bulan pertama dihitung berkurang, kedua genap, ketiga genap, ya, kedua genap, ketiga genap, baru nanti menyelesaikan sisa bulan pertama. Metode kedua dengan menghitung hari, 30 hari pertama adalah bulan pertama, 30 hari kedua itu bulan kedua, 30 hari ketiga itu adalah bulan ketiga. Apapun metode yang Anda gunakan, maka insya Allah boleh. Tidak masalah. Karena dua-duanya merupakan pendapat yang diajarkan oleh para ulama, dan tidak ada dalil yang tegas mengajarkan metode menghitung bulan masa iddah. Yang ada adalah ijtihad para ulama, sehingga dua-duanya pendapat itu boleh Anda gunakan. Wal mutallaqatu qabla dukhuli biha la iddata 'alaiha. Adapun wanita yang dicerai sebelum sempat berhubungan badan dengan sang suami, sebelum terjadi hubungan dengan sang suami, maka wanita tersebut tidak harus menjalani masa iddah. Boleh langsung menikah dengan lelaki lain. Kenapa? Karena tujuan disyariatkannya iddah tidak relevan lagi. Misalnya, mencegah terjadinya percampuran nasab, tidak terjadi karena wanita itu belum sempat digauli. Atau memberikan kesempatan kepada sang suami untuk rujuk kembali, maka ini juga tidak relevan. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi perceraian padahal mereka belum sempat ketemu, itu menunjukkan bahwa mereka memang tidak layak untuk bersatu, tidak layak untuk menjadi suami dan istri. Maka tentu akan lebih bijak bila keduanya segera menikah dengan pasangan yang lain, hingga tidak ada perlunya memberikan kesempatan lagi kepada sang suami untuk berpikir ulang, karena memang ini adalah kondisi yang langka dan kondisi yang luar biasa. Secara logika tidak mungkin suami yang baru saja menikah langsung menceraikan, kecuali karena memang ada alasan yang betul-betul relevan, betul-betul kuat, yang tidak mungkin bisa terkalahkan, tidak mungkin bisa dihilangkan dalam waktu yang singkat, tidak mungkin. Karenanya sungguh tepat bila Islam menetapkan bahwa wanita yang diceraikan sebelum bergaul, sebelum ketemu atau berhubungan pada dengan sang suami, boleh langsung menikah dengan lelaki lain tanpa harus menjalani masa iddah. Satu hal yang perlu Anda ingat, bahwa yang dimaksud dengan
ad-dukhul berhubungan badan sini bukan berarti harus betul-betul berhubungan badan. Karena itu sesuatu yang sulit untuk dibuktikan. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hubungan badan di sini adalah sekedar terjadinya kesempatan untuk sang suami menggauli si istri, yaitu ketika mereka telah berada di suatu ruangan secara berduaan di kamar tidur, atau yang diistilahkan oleh para ulama dengan irkha'us sutur. Ketika suami sudah menutupkan pintu kamar, walaupun kemudian dia segera keluar kembali, maka itu sudah dianggap sebagai wanita yang telah dijamah, sehingga dia harus menjalani masa iddah, walaupun realnya, prakteknya betul-betul belum digauli. Tetapi kemungkinan terjadinya hubungan badan itu sudah terjadi, kesempatan itu sudah terjadi. Sedangkan hukum syar'i itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang kasat mata, mudah diidentifikasi, mudah dibuktikan. Karenanya para ulama tidak mengaitkan hukum ini, hukum kewajiban menjalani masa iddah atau tidak ini dengan sesuatu yang sulit dibuktikan, yaitu hubungan badan. Karena itu sesuatu yang tidak boleh dilihat dan juga tidak perlu diceritakan, tidak pantas untuk diceritakan. Sehingga kemudian para ulama menjelaskan hukum ini dikaitkan dengan madzinah, adanya peluang terjadinya hubungan badan, yaitu apa? Ketika mereka telah masuk dalam kamar dan kemudian menutup pintu. Kalau suami belum sempat berduaan dalam satu kamar kemudian menceraikan, maka sang istri tidak perlu menjalani masa iddah. Tapi kalau mereka sudah sempat masuk di kamar secara berduaan dan pintu telah ditutup, sehingga potensi terjadinya hubungan badan itu terjadi, maka itu sudah dianggap sebagai dukhul yang menjadi persyaratan sang istri itu wajib menjalani masa iddah. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga menambah hazanah keilmuan kita. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.